Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membiasakan diri untuk berdoa. Baik, salah satu dari kawan kalian, coba dipimpin, mungkin Dewayung ya, bisa memimpin doanya. Bu Dewayu bisa memimpin, Bu? Dewayu? Masih ke belakang kayaknya, Pak Guru. Oh ya, bisa diwakilkan ya? Ya, saya saja Pak Guru ya. Oh, iya, baik. Silakan. Ya, maaf Buka. Pak, tadi Oh ya, ini sinyalnya Ya, hilang. ya. ya ketua Oh kelasnya gitu, sudah G. hadir, Pak Guru. Ya, Oke, silakan. Oh iya, silakan. baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Om Swastiastu, Om Sidarastu, Tadastu Swaha, Om Anobadrah Kertawo Yantu Wiswata, Om Santi 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 Om. Doa selesai. Baik, baik. Terima kasih Dewayu doanya. Pak. Nah, mengapa kita selalu berdoa di dalam setiap memulai aktivitas itu berguna agar pengetahuan yang kita minta kepada Sang Yang Widi agar dapat berguna dan bermanfaat dan bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, sebelumnya gimana kabarnya anak-anak? Baik semua. Ya, Baik, baik, Pak. Baik, Pak Guru. Nah, Bapak ya, Bapak doakan semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan dilindungi dari desa sunan, desa yang widiwase. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, eh, Bapak akan mengabsen. Yang pertama Dewayu Ketut Chandrawati hadir. hadir Pak. Baik. Yang kedua Gusti Ayu Endrayani. Hadir, Pak. Dan berikutnya Ayu Ananta Karismayanti. Iya, hadir Pak Guru. Ya, hadir semua berarti ya. Ya, semuanya hadir. Baik. Ini nanti Bapak akan sebelum menyampaikan materi, mungkin ada di antara kalian yang masih ingat tentang materi sebelumnya, yang dimana materi sebelumnya itu membahas uh, tentang uh, sejarah perkembangan agama Hindu. Nah, Bapak yang mau bertanya, siapa yang masih ingat kitab suci yang memuat tentang ajaran hukum Hindu itu Saya Pak, apa? Ya Dewayu. saya masih ingat ya. Ya, apa? Kitab Anawa Dharma Sastra Pak. Ya, baik, bagus sekali ya. Ingat berarti. Nah, yang kedua, siapa yang tahu tentang perkembangan kebudayaan Weda dimulai dari lembah Sungai Apa? Ya, Pak Guru. Iya, Lembah Sungai Sindu. iya betul sekali. Jadi itu ya yang tadi apa disebutkan itu awal dari sumber hukum Hindu itu atau perkembangan sumber hukum Hindu itu dimulai dari lembah Sungai Sindu. Bentar. Maaf ya.
Baik. Eh, Sekarang kita akan mempelajari tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan perkembangan hukum Hindu dan menguraikan sumber-sumber hukum Hindu. Nah, coba kalian pikir eh, hukum Hindu, apakah hukum Hindu itu? Bagaimana pengertian dan klasifikasi hukum Hindu? Kalau kita membayangkan tentang hukum, apa yang ada di benak kalian? Aturan-aturan, Bapak. Peraturan. Ya, peraturan. Terus apa lagi? Ada sanksi, Bapak. Ya, sanksi. Jadi kita akan bahas apa sih hukum itu dan bagaimana pengertian dari klasifikasi hukum, terutama hukum Hindu ya. Nah, ini kita cari tahu. Pengertian hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai individu maupun makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara, yang dimana semua itu bersumber pada Kitab Weda. Dan penjelasan yang kedua, hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mempergunakan hukum ini sebagai wewenang mengatur tata pemerintahan dan pengadilan dapat mempergunakan sebagai hukum bagi masyarakat yang melanggar. Jadi setiap segala sesuatu perbuatan kita itu jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita menyimak pemaparan tentang bagaimana perkembangan hukum Hindu, silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat, sekaligus kita akan mencatat ya tentang sumber-sumber hukum Hindu. Baik, kita putarkan videonya. Sudah tampak? Sudah, Bapak, tapi belum mulai. Ya.
Baik, tadi sudah di apa LKPD-nya muncul nggak? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Belum. Udah ya? Masih proses, Pak. Oh, ya. Sudah? Udah. Baik, setelah tadi menyimak video, eh, kira-kira kira-kira ada yang ditanyakan tentang apa yang tadi sudah disimak? Saya, Pak Guru. Ya, silakan, Ananta. Ya, tadi di video sudah saya simak. Kemudian ada keterangan yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda dan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua Ya, pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya. Nah, saya ingin bertanya dan mohon beri penjelasan Bapak karena saya tidak mengerti. Untuk pernyataan itu disebutkan dalam kitab apa ya Pak? Mohon penjelasannya. baik. Jadi Sruti adalah Weda dan Semerti adalah Dharma Sastra itu termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang dimana penjelasannya itu ada pada Sloka bab 2 bab 2 ada apa namanya? Tadi ayat 10 yang dimana bunyinya terus tisu Wedo Wijenyo Dharma Sastram Tuai Semerti Te Serti Wena Masit Tahyam Darmuhi Nihabahu. Ya, di mana artinya itu sesungguhnya Sruti dan Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra, keduanya harus tidak boleh diragukan. Nah, karena di dalam hal apapun juga keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber ajaran agama Hindu atau Dharma. Nah, jadi kebenaran itu dalam kitab Dharma Sastra itu sebenarnya ada dua, termuat juga dalam Sarasa Muscaya sloka 37 yang artinya ketahuilah olehmu Sruti itu adalah Weda dan Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini kebenarannya dan dijadikan jalan serta dituruti agar sempurnalah dalam Dharma itu sendiri. Nah, dari sloka-sloka di atas, maka tegaslah bahwa Sruti dan Semerti merupakan dasar utama ajaran agama Hindu yang kebenarannya tidak boleh dibantah. Sruti dan Semerti merupakan dasar yang harus dipegang teguh supaya dituruti ajarannya untuk setiap usaha. Itu penjelasannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, terima kasih Bapak. Saya, Pak. Oh ya, silakan Ayu. Saya belum paham tentang isi kitab Manawa Dharma Sastra, Pak. Tentang Ya. penjelasan hukum Hindu, mohon dijelaskan secara singkat, Pak. Ya, jadi dalam hukum Hindu yang memuat tentang aturan-aturan dasar yang mencakup hukum seperti tadi yang di video itu, baik agama, kebiasaan, acara, atau sista cara itu adalah kitab Dharma Sastra. Yang dimana penjelasannya termuat dalam Manawa Dharma Sastra sloka 2 yang bunyinya Wedo Kilo Dharma Mulam Semerti Sile Tatat Widam Acarasca Iwa Sadunam Atmanustuti Ca, yang artinya seluruh Weda merupakan sumber utama dari agama Hindu atau Dharma. Kemudian barulah Semerti di samping sila atau kebiasaan-kebiasaan baik dari orang-orang yang menghayati Weda. Dan kemudian acara itu sendiri merupakan tradisi dari orang-orang suci serta akhirnya
Artinya bermuara ke atmanastuti atau rasa puas diri. Itu penjelasannya. Makasih, Baik, Pak. ya. Nah, untuk berikutnya, untuk menambah literasi yang tadi kita sudah amati, di sini Bapak memperlihatkan alasan mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari. Nah, jadi hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, untuk mendapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu. Yang keempat, untuk membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Itu. Baik, selanjutnya seperti tadi, karena kita sudah menyimak video kan di sana sudah ada 3 aliran. Nah, nanti coba ini dijadikan bagian dari tugas ya. Untuk tugas di rumah. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, dari tadi kita sudah menyaksikan dan menyimak. Nah, setelah kalian menyimak, kira-kira materi perkembangan sumber-sumber hukum Hindu apa saja yang kalian katakan tentang perkembangan hukum Hindu? Perkembangannya. Ada? Yang 3 aliran itu ya, Pak ya. Iya. Ada aliran Yajnavalkya, Mitaksara, dan Dayabaga, Pak. Nah, itu tadi merupakan sumbernya, awalnya perkembangannya ya. Perkembangan dari agama Hindu itu yang dimana ada 3 aliran, yaitu aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, yang kedua itu adalah aliran Mitaksara oleh Wijanaswara, dan aliran Dayabaga oleh Jimutaswana. Itu. Nah, karena tadi kita sudah sama-sama merefleksikan apa yang kita bahas tentang sumber-sumber hukum Hindu ini, mungkin kalian belum tahu ya bagaimana bentuk dari kitab Manawa Dharma Sastra yang dikatakan sebagai sumber dari dasar hukum Hindu. Belum ya? Belum, Pak Belum. Guru. Nah, jadi ini. Jadi bukunya seperti ini. Ini ya bukunya, lumayan tebal. Nah, Wah, yang tebal sekali. iya. Dan ini yang tadi Bapak sampaikan juga tentang cara samusaya yang juga sebagai sumber hukum Hindu ya ini. Nah, ini paling gampang dipelajari karena sudah seperti cerita bergambar. Jadi gampang untuk dibaca dan dihayati, ada gambar-gambarnya seperti kartun gini. Sudah ada. Wah, ya Pak Guru. Jadi bacanya enak, tidak terasa kalau kita sekaligus membaca kitab suci sekaligus melihat gambarnya. Itu ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, mari kita ulas lagi tentang dari awal ya. Dari awal tentang ketercapaian apa sih yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, jadi awal kita pelajari itu adalah hukum Hindu. Nah, jadi dari hukum Hindu terus mulai masuk ke pengertiannya. Setelah itu kita menyimak video bagaimana perkembangan sumber-sumber hukum Hindu itu.
Dan yang terakhir, alasannya. Jadi dari pertanyaan tadi yang sudah dijawab itu sudah kita mencapai ketercapaian dalam pembelajaran tentang hukum Hindu hari ini. Baik, jadi sebelum Bapak tutup, mungkin ini ada tugas kalian nanti untuk kita bahas minggu depan, yaitu tugas bersama dengan orang tua. Ya, tadi kan sudah dibahas dua sumber hukum Hindu, yaitu Weda Sruti dan Semerti. Jadi tolong nanti di rumah diskusikan dengan orang tua apa yang kalian ketahui tentang Weda Sruti dan Semerti. Bagiannya Weda Sruti itu apa, Semerti itu apa. Ya, Ya, baik Pak. baik. Pak. Baik. Terima kasih untuk Made Ayu Ananta, Dewayu, Anendrayani karena tadi sudah aktif. Bagus sekali itu penjelasannya, wawasannya pun luar biasa padahal belum diberikan pemahaman, tapi mungkin sudah belajar lebih dahulu ya. Nah, Iya, jadi Pak. untuk minggu depan tolong dipelajari tentang sloka yang memuat tentang hukum Hindu. Itu ya. Ya, baik Pak. Nah, baik. Nah, demikian pembelajaran hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Ya, ya baik. Ya Pak. Terakhir, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Om Santi, 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 Santi. Santi, Om. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Guru. Yes, ini.